Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam. Semoga dalam keadaan sehat selalu Bu ya. Alhamdulillah. Jadi begini Bu, saya di sini ada tugas di CGP Ya, untuk menyampaikan beberapa pertanyaan iya, terkait pengalaman panjenengan sebagai kepala sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan dilema etika. Pastinya jenengan pernah mendapati bagaimana ada dua kasus tentang dilema etika Bu ya. iya. Oke. Selama ini bagaimana sih Bu cara jenengan dapat mengidentifikasi apakah kasus tersebut tergolong dilema etika ataukah tergolong rujukan moral Bu? Iya. Selama ini tentang menurut pengertian saya tentang dilema etika itu adalah kasus yang penyelesaiannya memang kasus itu sama-sama baiknya. Sama-sama. Ya, antara dua kepentingan tapi sama-sama baiknya. Sedangkan untuk rujukan moral ini mengambil keputusan antara salah dan benar itu. Jadi untuk kasus dilema etika ini cukup rumit ya penyelesaiannya karena sama-sama baik ya, sama-sama baik. Kita intinya yang penting antara kepala sekolah dengan yang berkepentingan itu sama-sama nyaman gitu Sama-sama untuk nyaman. menyelesaikan masalah ini dan tidak ada yang merasa tersinggung ataupun merasa tersakiti, mungkin itu. Oke, Ya. baik Bu. Bagaimana jenengan dalam menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Iya. yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Ya. Gitu. Kalau ada kasus seperti ini, saya akan menyelesaikannya eh, dengan pertimbangan beberapa teman, ya. Bukan hanya saya sendiri, pertimbangan dari saya sendiri, saya juga minta pertimbangan dari beberapa teman karena kasus ini sama-sama baiknya. Ya, sama-sama baiknya. Jadi mana yang paling baik ya dan intinya paling bermanfaat, paling bermanfaat baik bagi lembaga maupun bagi yang berkepentingan. Oh, jadi lebih dominan ke global Bu ya, Iya, kebersamaan gitu Bu ya. kebersamaan, Kebersamaan iya. untuk Karena gini, karena dilema etika ini adalah sesuatu yang baik, ya sama-sama baiknya. Jadi penyelesaiannya juga mengalami kesulitan. Kadang-kadang kita begini saja menurut mereka kurang baik. Jadi makanya harus dimusyawarahkan. Iya, Ya. dilema Bu ya. Iya, Oke. makanya itu. Oke, baik. Eh, eh. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa jenengan lakukan selama ini? Gitu Bu. Iya, langkah-langkah yang saya lakukan mungkin ya saya kalau menemukan kasus dilema etika ini saya akan memikirkan dulu mungkin ndak langsung ndak secara spontan saya selesaikan, ndak mungkin besok juga saya menunggu teman-teman teman-teman guru bisa itu untuk membantu menyelesaikan masalah. Jadi tidak hanya saya sendiri yang menyelesaikan. Jadi saya butuh pertimbangan beberapa teman agar nanti penyelesaiannya itu membawa manfaat untuk semua, ya, baik untuk lembaga maupun mereka yang berkepentingan maupun juga untuk masyarakat, ya, masyarakat di lembaga ini, murid, guru dan intinya di kebaikan lembaga. Baik, Iya. berarti keputusan yang jenengan ambil itu jadi melibatkan semua warga sekolah Bu Iya, ya. iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu, yang paling efektif? Yang paling efektif ini menurut saya yaitu tadi saya
menunggu teman-teman bisa untuk membicarakan masalah ini, kemudian kita cari solusi yang terbaik ya menurut semua orang. Jadi tidak hanya orang per orang enggak, tetapi itu adalah suara terbanyak dari teman-teman di lembaga. Iya. Oke, berarti melihat situasi dan kondisi dulu iya, ya. Betul. Untuk menyelesaikan masalah Iya. tersebut. Oke. Ya, jangan sampai ada yang merasa tersakiti atau gimana. Tuh, kita harus menjaga perasaan masing-masing teman. Oke, baik Bu. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan jenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Tantangannya ini kadang-kadang juga tidak hanya di lingkungan sekolah saja, kadang-kadang juga dari masyarakat. Menurut kita ini keputusan yang terbaik, tetapi menurut masyarakat kurang baik. Nah, ini jadi menjadi dilema. Nah, makanya dilema etika. Hal yang baik tetapi masih menjadikan dilema, menjadikan masalah. Ini. Jadi makanya ini adalah tantangan terberat. Kadang-kadang terutama ini tidak diterima oleh, misalnya saya punya ini keputusan yang saya ambil ini ya, dan ini merupakan yang terbaik, tapi teman-teman yang lain mungkin kurang menyukai, bahkan mungkin tidak diterima oleh warga sekolah yang lain, mungkin siswa atau gitu. Itu adalah tantangan ya yang terberat. Ya. Oke, baik Bu. Terus kemudian ya, apakah Bu Wiwi memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian dalam kasus tindakan dilema etika? Apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini Bu? Ya, untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini saya tidak serta-merta langsung, tetapi berusaha untuk secepatnya menyelesaikan masalah, tetapi intinya tidak harus sekarang. Saya masih menunggu teman-teman bagaimana ini, apakah teman-teman bisa menyelesaikan hari ini. Kalau misalnya bisa hari ini, ya diselesaikan hari ini. Kalau ternyata teman-teman tidak bisa dan mungkin mengganggu pembelajaran, kan ini merugikan murid ya, ini jangan sampai. Jadi mungkin menunggu waktu istirahat ataupun waktu luang yang lain, tetapi harus segera. Karena suatu kasus ataupun suatu masalah kalau tidak segera diselesaikan, ini akan menjadikan beban di pikiran kita semua. Loh, Bu Yu, kenapa kok begini? Nah, mungkin ada apa ini? Teman-teman akan ada tanda tanya. Iya, ada tanda tanya. Makanya apabila ada kasus segera diselesaikan sesuai dengan jadwal. Saya tidak menjadwalkan, tetapi sesuai dengan situasi dan kondisi teman-teman bisanya kapan. Iya, jadi tidak mungkin saya ada masalah saya menyelesaikan sendiri. Ini. Ya. Kemudian ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Selama ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi untuk keberhasilan penyelesaian kasus dilema etika ini adalah warga sekolah yang sangat kompak ya. Ini saya acungi jempol. Di SDN Ngembal 1 ini sangat kompak. Jadi kalau ada masalah segera kita selesaikan bersama-sama, kita cari penyelesaiannya, dan
teman-teman juga mendukung hasil keputusan yang kita ambil, bukan saya ambil, yang kita ambil itu. Jadi itu yang membantu saya. Kemudian masyarakat sekitar sini juga sangat mendukung keberadaan ataupun istilahnya program-program yang kita buat di SDN Ngembal 1. Oh, begitu Iya. Bu. Oke, baik. Iya. Jadi melibatkan banyak pihak Bu Iya, ya untuk iya. menyelesaikan masalah itu. Iya. Oke Bu. Dari hal yang telah jenengan sampaikan semuanya itu, menurut jenengan pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman Anda saat pengambilan keputusan dilema etika selama ini Bu? Iya. Dari pengalaman yang pernah saya alami untuk kasus dilema etika ini adalah teman-teman di lembaga sangat mendukung dan sangat membantu, sangat kompak. Jadi kita dan terutama saya pribadi merasa terbantu ya, dan sehingga keadaan di SDN Ngembal 1 ini selalu kondusif, kompak ini saya merasa senang. Oke, baik Bu. Sementara itu dulu Iya. untuk wawancara hari ini. Saya sangat berterima kasih Iya, kepada sama-sama. jenengan sudah memberikan waktu. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya jenengan juga. Oh, enggak. Karena ini sudah kewajiban saya ya. Dan semoga rencana dan kegiatan panjenengan nanti berjalan dengan lancar dan baik. Tuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Sultani. Waalaikumsalam Pak Arifin. Ya, semoga sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih sudah bersedia mendampingi saya untuk wawancara hari ini Bu. Iya. Ya, jadi begini Bu. Di sini saya ada tugas di CGP untuk menyampaikan beberapa pertanyaan Bu, terkait pengalaman Bu Switaning sebagai kepala sekolah. Iya. Gitu ya. Terutama dalam pengambilan keputusan dilema etika gitu, pastinya jenengan kan pernah mendapati bagaimana ada 2 kasus tentang dilema etika Bu ya. Iya. Oke, yang pertama ini Bu, selama ini bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi apakah kasus tersebut tergolong dilema etika ataukah tergolong rujukan moral Bu? Gitu, monggo Bu. Iya. Yang saya dapati selama saya menjadi kepala sekolah di dilema etika itu, jika ada anak buah saya yang bekerja tidak sesuai dengan porsinya, misalnya beliaunya bekerja tetapi tidak istilahnya itu tidak serius, ya tidak serius. Kemudian kalau ada waktu-waktu tertentu, kemudian dia itu izin untuk kepentingan yang kadang-kadang tidak begitu perlu sebetulnya. Tetapi saya juga harus berpikir, kalau misalnya saya terlalu menekan beliaunya, gaji yang di sekolah itu cuma sedikit, ya maksudnya itu karena dia bukan PNS, dia adalah sebagai honorer. Kebetulan ada PPSD dan ada juga operator yang masih honorer. Nah, ini yang saya itu kadang-kadang juga bingung mau menekan untuk bekerja yang betul-betul dari pagi jam 7 sampai jam 2 siang itu, kemudian dia juga butuh waktu untuk mencari istilahnya untuk menutupi kebutuhannya itu. Iya. Oke, baik Bu. Kemudian ini Bu, bagaimana jenengan dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, terutama pada kasus-kasus tersebut di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Bu ya? Iya. Ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya Bu, gimana Bu? Iya. Kan orang ini kan gaji dari sekolah cuma kalau dihitung dengan kurs rupiah yang sekarang itu kan tidak cukup untuk menghidupi dirinya sendiri. Akhirnya saya begini, Pak,
kalau jenengan ingin mencari tambahan di luar itu yang kira-kira bisa membantu sekolah. Juga selain itu ada hal-hal yang bisa dilakukan tetapi pekerjaan di sekolah sudah selesai. Itu yang bisa saya sampaikan kepada beliaunya. Contohnya ada anak yang tidak dijemput sama orang tuanya, ya. Akhirnya karena ini juga tanggung jawab sekolah juga kalau ada anak yang belum pulang, kemudian orang tuanya tidak bisa menjemput, akhirnya bernegosiasi dengan orang tua anak tersebut untuk istilahnya kalau sekarang itu menjadi tukang ojeknya anak itu. Ya, selain membantu orang tua, juga membantu sekolah untuk keamanan anak-anak kami. Ya, seperti itu. Selain itu, kalau misalnya pada waktu jam di sekolah sudah habis, sudah bersih anak-anaknya, kemudian pekerjaan beliau sudah selesai, saya memberi izin untuk misalnya mencari rumput karena dia juga beternak kambing untuk menambah tambahannya. Jadi jenengan masih memberi kesempatan gitu, karena jenengan peduli dengan keadaannya gitu Bu. Iya. Okay. Jadi yang penting tugas pokoknya itu harus diselesaikan dulu di sekolah, kemudian nanti biar tidak berimbas ke depannya Bu ya. Iya. Okay. Kemudian ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa jenengan lakukan selama ini Bu? Prosedurnya misalnya ya, saya awalnya juga pada waktu melihat beliaunya ini mengeluh karena gajinya yang tidak cukup, kemudian juga cerita kalau misalnya dia punya kegiatan di rumah beternak kambing seperti itu awalnya saya panggil dulu, Pak, kenapa kok pada waktu jam siang begini mesti Bapak keluar gitu, saya gitukan. Terus akhirnya saya gini, kalau misalnya setelah saya panggil, saya tanya, kita berkomunikasi, akhirnya ditemukan kesepakatan. Jadi kesepakatannya kalau memang beliaunya ini sudah selesai dengan tugasnya di sekolah, beliau sudah bisa menghandle pekerjaan lain supaya dia mendapat tambahan uang untuk kehidupannya. Karena kan kalau kita terlalu saklek harus gini padahal dia kekurangan, apakah dia bisa bekerja dengan baik? Kan tidak mungkin. Ya, itu yang saya pikirkan. Jadi lebih mengedepankan nilai kepedulian Bu ya, untuk kondisi yang beliau hadapi gitu. Iya. Okay. Selain itu juga ada sebetulnya yang guru P3K juga ya, punya anak 3 waktu itu, punya anak 3. Yang pertama itu sudah SD kelas 6, sekolahnya di sekolah yang lainnya. Kemudian yang SD kelas 1 ada di sekolah saya. Ada lagi yang masih bayi. Nah, yang masih bayi ini butuh untuk menyusui setiap siang hari. Jadi beliaunya ini kadang-kadang setelah mengantar anaknya yang kelas 1 SD pulang ke rumah, setelah itu balik ke sekolah lagi karena harus mengajar. Kemudian pada waktu anak-anak sudah pulang sekolah, mengambil anaknya yang kelas 6 SD, kemudian mengantar ke rumahnya, menyusui. Setelah itu balik ke sekolah lagi pada waktu jam sudah mau pulang untuk sprint saja. Setelah itu ya saya ajak komunikasi juga. Jadi hampir sama, cuman kalau yang satu karena masalah ekonomi, yang satu karena punya tanggung jawab anak. Saya juga begini, anak itu punya waktu hanya sebentar. Nanti tiba-tiba anak itu akan jadi besar. Dan kita sudah hilang waktu kita yang bersama anak yang waktu kecil itu. Iya, jadi jenengan ini sudah wirawiri, ini saya kasihan melihat jenengan wirawiri, saya gitukan. Jadi lebih baik yang kecil yang kelas 1 SD ini nunggu sampai menjemput kakaknya yang kelas 6. Jadi akhirnya anaknya itu tadi disuruh menunggu di sekolah, karena sekolahnya juga di sekolah kami. Nah, setelah itu menjemput kakaknya yang kelas 6, terus pulang juga sambil menyusui. Jam 1 saya minta untuk kembali ke sekolah. Jadi saya beri waktu 1 jam untuk kegiatannya itu.
Iya. Bagus sekali tuh Bu. Ya, mungkin bisa menjadi apa ya, motivasi buat saya juga Bu ke depannya nanti. Sebenarnya yang jenengan hadapi itu kompleks Bu ya, banyak sekali ya dilema etika sama-sama benarnya. Jadi jenengan sudah menerapkan apa ya, kebajikannya juga ini. Terus gini Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif, yang paling efektif ya, yang jenengan hadapi dalam pengambilan keputusan Bu pada kasus dilema etika tersebut? Yang paling efektif. Yang paling efektif itu kita harus saling apa ya, komunikasi yang kira-kira itu membuat kita sama-sama baiknya. Bukan sama-sama enaknya ya. Bukan jadi sama-sama baiknya. Dan kebaikan itu juga untuk kedepannya, untuk sekolah, untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya juga, seperti itu. Jadi yang penting semuanya harus melalui komunikasi. Selain itu juga kalau kita memandang orang di sekolah itu kadang-kadang kan orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi yang penting kita tidak melihat masalahnya. Jadi karena kita harus apa ya, kalau saya menerapkan manajemen berbasis aset, bukan berbasis masalah. Jadi saya lihat kemampuannya di mana, ini efektif atau tidak kalau ini untuk kemajuan sekolah. Kalau kita mencari masalahnya orang, kekurangannya orang, itu tidak akan jadi baik untuk sekolah kita. Baik Bu. Iya. Bagus sekali. Iya. Oke. Kemudian Bu, hal-hal apa yang selama ini merupakan menjadikan tantangan bagi jenengan ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema itu? Iya. Tantangannya itu aturannya seperti ini, saya harus mengikuti aturan, tetapi saya juga harus melihat keadaan orang tersebut, keadaan orang tersebut, ekonominya bagaimana, keluarganya bagaimana. Tantangan terberat saya di situ. Karena aturan-aturannya harus saklek gini, tetapi saya tidak pernah. Bukan berarti saya menentang aturan, tidak, tapi yang terbaik untuk semuanya. Terbaik untuk semuanya. Iya. Baik. Kemudian Ibu, apakah panjenengan ya memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu Bu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, ataupun memiliki sebuah jadwal tersendiri ya dalam menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda lakukan? Iya, saya kalau misalnya menyelesaikan masalah biasanya karena setiap masalah itu ada sebab dan akibatnya. Ya, saya harus berpikir betul, jadi tidak langsung menentukan seperti ini gini enggak. Saya kadang-kadang meminta pendapat dari guru-guru yang ada di sekolah saya. Ya, bukan berarti saya ini bilang gini, Jadi saya saring semuanya, yang penting ya saya saring semuanya. Kira-kira hal itu bisa menemukan penyelesaian yang terbaik, titik terang. Karena apa? Kalau kadang-kadang kita mendengarkan dari salah satu saja, ini timpang. Jadi kita harus mendengarkan dari semua arah, dan itu harus digodok di pikiran saya, disaring dan ditemukan hal yang kira-kira solusi terbaiknya. Berarti jenengan melibatkan beberapa banyak anggota guru gitu Bu ya, untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau mengambil keputusan menurut saya banyak sekali, karena di sekolah saya kebetulan teman-teman atau guru-guru di sekolah saya itu juga mempunyai pemikiran yang maju. Jadi saya harus tidak menentukan keputusan sendiri. Keputusan bersama itu lebih bagus daripada saya putuskan sendiri. Kalau saya putuskan sendiri berarti saya kan otoriter. Harus gini enggak. Karena setiap orang itu punya punya pemikiran sebaiknya begini. Ternyata pikiran orang banyak itu lebih bagus lagi. Karena hebat sendiri itu biasa ya. Tapi hebat bersama-sama itu yang luar biasa. Benar sekali Bu. Oke, baik. Dari semua hal yang telah jenengan sampaikan dari awal sampai akhir ini,
kira-kira pembelajaran apa yang panjenengan petik ya dari pengalaman Anda ya saat pengambilan keputusan dilema etika tersebut, Bu? Iya. Pembelajaran yang saya petik dari sini yaitu tadi, kalau misalnya kita putuskan sesuatu bersama-sama, semuanya akan bekerja dengan enjoy, bekerja dengan senang. Karena saya kalau di sekolah begini, anak-anak sekolah harus senang, guru-gurunya juga harus senang. Tidak ada guru yang tertekan di sekolah kita. Jadi tidak ada beban gitu ya? Tidak ada beban. Lebih enjoy lagi. Lebih enjoy lagi pada waktu bekerja, anak-anak juga belajar juga enjoy seperti itu. Oke, jadi lebih berpihak kepada siswa. Ya, berpihak kepada murid juga berpihak kepada guru. Guru juga. Oke. Iya. Oke, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk bersedia saya wawancara hari ini. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya panjenengan hari ini. Itu saja Bu dari saya. Iya. Mohon maaf, terima kasih. Sama-sama. Mungkin apa yang saya sampaikan tadi banyak kurangnya, jadi saya juga mohon maaf. Terima kasih sekali memberi kesempatan saya untuk bisa berbincang-bincang dengan orang yang sudah mau menjadi CGP, yang mau mencari ilmu yang begitu luar biasa di pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih Bu untuk bantuannya. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.